Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sebentar, saya sambil ngabsen sebentar ya. Kadang nanti lupa di akhir. Oke, untuk materi yang pertemuan kali ini, materi ke-10 ini kan terkait dengan Sun ya. Saya lihat kemarin di waktu UTS kemarin itu di PPMK itu banyak juga yang angkat tentang Sun gitu. Jadi menurut saya teman-teman udah familiar ya. Jadi mungkin nanti kita untuk sesi kali ini dan mungkin sesi minggu depan terkait SBSN juga ya. Nanti mungkin lebih banyak dialog interaktif aja ya. Gitu. Jadi lebih untuk kita diskusi aja lah ya. Nggak satu arah maksud saya. Oke, untuk yang kali ini karena kebetulan ini share yang dibagi Pak Doskonya itu juga minta kita dialog gitu ya, banyak interaksinya di sini. Jadi kalau lihat di RPS ini ada 3 isu ya, latar belakang, nanti pasti Undang-Undang 24 ya tentang Sun, perkembangan dan isu strategis pengelolaan Sun, nanti kita bahas ini banyak dan sedikit tentang penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah gitu. Nah, terkait dengan ini, kita lihat dasar undang-undangnya ya, Undang-Undang 24. Terus, nah ini karena di awal udah ngomong diskusi, jadi kita mungkin lebih baik ke sini aja ya. Ke sini aja gitu. Jadi, saya nanti minta pendapat dari teman-teman aja semua. Kayaknya juga lebih menarik ini aja nanti, banyak diskusi. Nah, sebelum saya mau minta siapa ya yang pertama kali? Ada yang mau jadi volunteer dulu sebelum saya tunjuk? Apa Ucup dulu deh, ketua kelas. Tentang ini. Tentang hal ini. Ini kan suruh diskusi nih. Coba Cup, cerita Cup. Apa belum siap? Yang siap siapa? Kalau enggak yang kelihatan wajahnya aja deh. Mbak siapa ini namanya? Aulia Trihastuti coba. Mbak Aulia coba Mbak. Tinggal di mana Mbak? Di Magelang, Pak. Oh Magelang. Banyak orang Magelang berasannya. Iya. Oke, Magelang sinyalnya bagus kan? Ucup di Pekalongan kali lagi agak ini sedikit Cup ya. Hujan nggak Cup tempatmu? Coba Mbak Aulia, pendapatnya gimana Mbak? Boleh pinjaman dulu atau SBN atau dua-duanya boleh salah satu. Ini bebas ya Pak ya? Bebas tapi harus terarah ya, bukan bebas ngawur. Oke, silahkan Mbak. Mungkin kalau kelebihan dan kekurangannya, ini sih Pak, menurut saya surat berharga negara ini sekarang lagi lebih banyak diperbincangkan. Soalnya, apa ya Pak, kan bisa mencakup sama masyarakat itu sendiri gitu loh Pak. Kayak anak muda gitu, terus banyak yang tertarik sama surat berharga kayak gini. Sedangkan kalau pinjaman kan hubungannya biasanya kayak antar negara, kayak gitu. Jadi mungkin kalau ngomongin kelebihan kekurangan, yang lagi anget-angetnya sih si SBN ini sih Pak, lagi banyak diperbincangkan gitu. Oke. Ada lainnya? Apa cukup dulu? Cukup dulu ya. Saya cari lainnya dulu nih. Coba Hanifah coba nomor 10. Monitor nggak Hanifah? Iya, Pak. Ya, silakan. Tadi Mbak Aulia udah cerita bahwa menurut dia SBN itu lebih populer gitu ya. Mungkin maksudnya dari sisi marketing itu kan sebenarnya sekarang SBN lagi dipasarkan secara masif bahkan menjangkau juga para milenial gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah salah satu strategi pengelolaan
pengelolaan SBN gitu, di mana apa namanya, intinya adalah untuk marketing SBN adalah memperluas basis pasar dan diversifikasi produk gitu. Makanya sampai SBN retail juga dipasarkan dan secara nominal kan nilainya lumayan terjangkau gitu ya, sampai dengan 1 juta. Gitu. Nah, kalau pendapatnya siapa tadi yang terakhir saya minta? Hanifah, Pak. Hanifah, coba gimana pendapatnya Hanifah? Kalau yang dari saya baca, SBN itu biayanya lebih rendah, Pak, daripada pinjaman. Resikonya lebih rendah. Biaya apa resiko? Resiko Mungkin harus di mapping dulu nih, resiko ini bagi sisi investornya apa bagi sisi pemerintah? Mungkin kalau maksudnya Hanifah gini ya, mengacu ke Undang-Undang 24, bahwa SUN adalah surat pengakuan utang negara yang dijamin oleh pemerintah gitu ya, yang dijamin oleh negara pembayarannya baik pokok maupun bunganya. Mungkin itu maksudnya ya? iya, Pak. Oke, berarti dari sisi investornya gitu ya. Oke, terus lainnya? Terus ada statement biaya lebih rendah. Ini maksudnya kalau dibanding dengan mana ini, Mbak? Mungkin pertanyaan juga sama. Ini kita mau lihat dari sisi investornya atau dari sisi pemerintahnya gitu. Karena nanti kalau dari sisi pemerintah juga harus kita bandingkan dengan alternatif pembiayaan lainnya, yaitu pinjaman ini gitu. Dari sisi pemerintah, Pak, Dari sisi pemerintah. surat berharga ini lebih rendah biayanya daripada pinjaman. Ini kalau sisi biaya maksudnya bunga gitu ya? Iya, semacam itu, Pak. Berarti kalau ada statement biaya lebih rendah, Hanifah tahu kira-kira berapa ini ya? Bunga SBN saat ini, kisarannya? Kisarannya Yang dibaca Hanifah tadi. saya bacanya udah lama sih, Pak. Ini kalau data yang saya baca terakhir itu ya, kalau ngomong bunga SBN kisarannya itu 7 tahun 2019 ya. Tahun 2008. Nah ini kalau ya sekitar segitu memang 7 atau 8 gitu. Nanti menjadi bahaya, bukan bahaya, maksudnya takutnya interpretasi ini menjadi berbeda-beda ketika dikomparasi dengan obligasi negara lain gitu. Karena kalau beberapa pendapat yang kritis atas penerbitan SBN ini juga mengatakan kita terlalu tinggi gitu kan ya. Gitu. Nah, maksudnya nanti mungkin untuk ini harus kita perhatikan benar gitu. Klasifikasi rendah, apalagi kalau dibandingkan dengan pinjaman ya. Karena mungkin kalau dibandingkan dengan pinjaman juga mungkin relatif. Ya emang dari segi urgensinya pasti beda-beda ya. Cuma maksud saya tingkat suku bunganya mungkin harus punya data yang valid juga. Perbandingannya dengan apa gitu. Misalnya kalau dengan pinjaman berapa, kalau dengan antar obligasi dengan negara lain berapa gitu. Cuma data yang saya tahu terakhir sekitar 7,08 kalau nggak salah. Untuk yang tahun 2019, untuk yang tahun 2018 sekitar 8%. Gitu. Baik, Pak. Ada lainnya, Hanifah? Udah, Pak, itu aja. Nanti saya... Oke. Ini 2 ya, baru. Cowoknya berapa, Cuk, kelasmu ini? Kayaknya banyak ceweknya ya. Perbandingannya berapa? 31 orang, cowoknya berapa? 9. 9. Lainnya cewek semua. Waduh, kalian iya, Arjuna yang dinantikan oleh Dewi
Iya. Udah nggak usah takut nggak laku, Cep. Nyantai aja, Cep. Sekarang saya minta pendapatnya Yul Fahri. Ini cewek kayaknya. Nomor 28. Apa, Pak? Laki-laki, Pak. Oh, coba. Astagfirullahaladzim. Sorry. Yul Fahri tinggal di mana? Di Pangkalan Bun, Pak. Wih, Sampit ya? Pangkalan Bun mah Kalimantan Barat ya? Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah. Oh, saya pernah ke Sampit. Ya, mungkin 3 Iya. jam. Jauhan mana? Pangkalan Bun. Ada KPPN di situ ya? Ada, Pak. Iya kan? Nah, Pangkalan Bun ada kan? Ada. Dan nanti kamu ke situ aja, nggak usah jauh-jauh dari rumahmu kan? Kemungkinan begitu, Pak. Kemungkinan. Alhamdulillah gitu harusnya doa kamu. Oke, Yul Fahri, coba pendapatmu Yul Fahri. Kalau kelebihan SBN sih bisa dijual belikan mungkin, Pak. Terus kalau mana ya? Tapi kalau SBN ntar kan seperti bisa harganya mungkin bisa naik turun. Jadi kalau turun ya bisa mengurangi imbal hasilnya juga. Oke. Ini maksudnya capital gain ya. Iya, Kan nilai ON itu ada dua. Nilai kupon dan nilai capital gain itu yang di pasar sekunder itu ya. Ketika dijual bisa untung bisa rugi. Oke, terus? Kayaknya kemarin yang angkat SBN lumayan banyak ya. Untuk tes. Lainnya Yul, ada lainnya. Mungkin komentar terhadap pendapatmu ini bahwa SBN tradable itu sebenarnya kan ada yang bisa diperdagangkan, ada yang enggak juga kan? iya, Pak. Ya kan? SBN yang bisa diperdagangkan itu, ada SBN yang tidak diperdagangkan. Misalnya kalau yang tidak diperdagangkan SBN masih diperdagangkan di pasar sekunder ya. Kalau yang di pasar primer otomatis itu diperdagangkan gitu kan. Ketika pemerintah mengeluarkan bisa saving bond retail gitu ya, yang minimal 5 juta itu, di pasar primer pasti ditawarkan ke beberapa namanya investor ya. Tinggal nanti yang minat siapa gitu kan nanti. Nah terjadi di situ aja. Tapi di pasar sekunder nggak bisa diperjualbelikan lagi gitu. Nah terus gimana uangnya gitu? Ya ketika dia beli, nanti dia berhak atas apakah nanti pakai model kupon atau pakai diskonto gitu, pakai diskon gitu. Kalau diskon berarti nanti yang beli itu mendapat selisih antara waktu penerbitan, artinya waktu dia beli, sama waktu dia dilunasi yang dia beli itu ya, pelunasan itu gitu. Jadi misalnya kalau umpamanya seorang investor beli SPN seharga 1 miliar misalnya ya. Nilainya itu nilai SPN-nya itu 1 miliar misalnya. Dia beli karena modelnya pakai diskon toh. Dia beli cuma 970 juta misalnya. Jadi dia untung berapa? 30 juta gitu. Nilainya dari situ. Bukan dari nilai kupon gitu. Nah, itu yang non tradable ya, yang tidak bisa diperjualbelikan. Kalau yang ON ada nggak yang non tradable? Ada juga gitu. Yang misalnya dulu namanya SU, kode serinya ON yang SU surat utang, atau OR obligasi rekap ya. Itu juga diterbitkan sekali dan itu diserap oleh siapa? Kalau ini sifatnya khusus dan private placement itu dilakukan oleh BI saja gitu. Jadi di neracanya BI itu menambah sebagai aset aja gitu. Nah, nanti pas pelunasan baru itu dicairkan sebagai kas gitu. Ada lainnya Yul? Apa cukup itu dulu? Cukup itu dulu ya. Dulu, Pak. Sekarang saya minta pendapatnya Laurencia Siregar.
Silahkan Iya, Pak. Lorensia. Yang pertama, kalau menurut saya dari segi ini Pak, kepercayaan masyarakat. Jadi kan kalau pemerintah menerbitkan SBN kan itu mayoritas yang beli masyarakat dalam negeri. Berarti kan secara Oke. tidak langsung yang membiayai defisit itu kan masyarakat dalam negeri. Sementara kalau pinjaman kan masih didominasi oleh luar negeri ya, Pak. Seperti itu. Terus? Yang satu lagi Pak, ini barusan saya baca itu kalau misalnya menerbitkan SBN itu lebih singkat gitu Pak prosesnya daripada Dari sisi kalau proses pemerintah pengadaannya. menerbitkan pinjaman. Iya Pak. Ada lagi? Itu aja Pak sepertinya. Oke, saya komentari ya. Kalau proses lebih singkat, mungkin ya lebih singkat. Kenapa gitu? Karena ini kan sebenarnya kayak kesepakatan jual beli aja gitu. Jadi maksudnya bedanya pinjaman sama SBN, kalau pinjaman ada proses penawaran dari lender atau permintaan dari kita gitu ya. Kemudian ada proses negosiasi yang mungkin bisa lama seandainya ada persyaratan yang belum disepakati gitu ya. Namun untuk yang SBN kan dampaknya kayak orang jual beli biasa. Pemerintah dalam ini ketika menawarkan SBN sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di prospektus ya, prospektus obligasi tersebut. Kalau seandainya masyarakat ataupun investor minat, maka kemudian terjadilah transaksi itu gitu kan. Mungkin nggak nyampe sehari itu udah selesai gitu. Termasuk kalau syaratnya kayak orang jual beli biasa lah. Untuk yang obligasi kan harus ada pencatatan segala macam ya. Apakah melalui warkat atau non warkat gitu kan, itu kan isu lain gitu. Cuma maksud saya secara administratif nggak terlalu lama gitu. Ketika udah beli ya sudah, nanti tinggal nunggu kita investornya dibayar kuponnya, dibayar bunganya, atau mungkin ketika udah jatuh tempo dilunasi gitu. Itu aja betul. Jadi secara proses lebih singkat. Gitu. Kalau dari sisi partisipasi masyarakat, ya emang tadi mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Aulia Tri tadi itu ya, bahwa ini kan sebenarnya strategi marketing untuk SBN memang untuk perluasan basis investor gitu. Makanya kemudian kayak teman-teman kayak mungkin Lorensia udah familiar dengan yang namanya ORI itu. Bahkan kalau udah dapat gaji belum ya? Belum ya? Itu bisa kalau umpamanya dapat tabungan atau dibanding ditabung di bank gitu ya. Mungkin bunganya kalah jauh dengan ON itu, di samping nanti ada kemudian dapat capital gain gitu ya. Tadi kalau satu yang dari Yudo Fahri mungkin menurut saya respon gitu masalah penggunaan pinjaman ya. Kalau umpamanya tadi SBN bisa tradable, bisa diperdagangkan, apakah loan bisa diperdagangkan atau juga gitu? Mungkin kalau loan nggak bisa ya, pinjaman itu nggak bisa diperdagangkan, tapi bisa diterus pinjamkan gitu ya. Diterus pinjaman kepada BUMN ataupun kepada pemerintah daerah gitu ya. Mungkin persamaannya nggak terlalu mirip, tapi maksudnya loan atau pinjaman konsepnya tidak hanya mandek di pemerintah pusat saja gitu ya. Bisa juga diteruskan ke pemerintah daerah atau ke BUMN atau ke BUMD atau ke ya udah itu aja ya. Ke Pemda, BUMN atau BUMD. Oke, terima kasih Laurencia. Sekarang saya minta pendapatnya Yocha Wisnu. Ini cowok atau cewek ya? Cowok kali ya? Baik Pak, terima kasih. Oh, cewek, sorry. Mbak Yocha, silakan Yocha. Cowok. Oh, Yocha belum ya? Oh, sorry. Tinggal di mana Yocha? Cek. Di mana? Tinggal di Boyolali, Pak. Oh, orang Boyolali. Kemarin bupatinya baru ya? Selamat ya. Benar Iya, kan? Pak. Terima kasih. Suaminya Iya, baru. artis kan? Artis siapa namanya? Caca Fredrika ya? Iya. Oke. Calonnya tunggal, Pak. Oh, calonnya tunggal.
Walah, Iya. hampir rame. Oke, selamat Yoca. Ayo Yoca, silakan. Apa ya, tadi udah disebutin semua sih Pak sebenarnya. Mungkin kalau pinjaman itu, kalau menurut saya Pak, itu Ya. biasanya lebih digunakan untuk biasanya itu digunakan untuk infrastruktur kayak pembiayaan proyek seperti itu Pak. Soalnya nanti bakalan dapat keuntungan jangka panjang ketika proyeknya udah jadi. Terus apalagi kalau pinjaman itu kan bakalan ada seperti komitmen fee. Oke. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan dari pinjaman itu sendiri. Khususnya pinjaman luar negeri karena itu apa? Karena rupiah itu kan juga fluktuatif, jadi belum stabil, makanya pemerintah itu masih berhati-hati dalam melakukan pinjaman dan lebih mengutamakan menggunakan SBN sih Pak, kalau dari yang saya baca. Seperti itu Pak. Ada lainnya? Udah sih Pak. Saya komentari dikit ya, Yoca, terkait pendapatmu bahwa pinjaman digunakan untuk infrastruktur, gitu ya? Iya Pak. Cuma gini, betul bahwa emang ada pinjaman yang digunakan untuk infrastruktur, tapi nggak semuanya ya, gitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat, kalau kemarin kan jelas bahwa untuk pinjaman itu ada dua, yang sifat untuk tunai ya. Tunai itu maksudnya masuk ke kas negara, gelondongan gitu uangnya gitu. Jadi kalau pinjaman tunai ya masuk aja di situ. Tapi untuk yang pinjaman kegiatan itu juga enggak semuanya untuk infrastruktur itu. Ada yang sifatnya untuk sosial juga ada gitu. Untuk yang pengentasan kemiskinan juga ada gitu. Jadi ada beberapa program atau kegiatan yang sifatnya non infrastruktur meskipun kebanyakan benar adalah infrastruktur. Betul tadi disampaikan, emang untuk yang pinjaman harus memperhatikan biaya-biaya yang timbul sebagai dampak dari pengadaan utang itu sendiri, termasuk tadi disebutkan oleh Yoca, komitmen fee gitu ya. Komitmen fee yang timbul karena apa? Penyerapan pinjaman yang lambat gitu, sehingga komitmen fee-nya semakin tinggi gitu. Lain halnya jika umpamanya penyerapan proyek tersebut on schedule gitu kan. Gitu. Jadi kalau isu-isu persiapan proyek emang belum matang benar, maka tadi komitmen fee juga harus menjadi salah satu titik perhatian. Gitu. Terus apa lagi tadi? Yang SPN juga sedikit tadi ya, Yoca sampaikan. Mungkin itu dulu ya Yoca ya. Sekarang saya minta pendapat dari Retno. Ya Pak. Retno ada. Retno nggak ada ya? Oke. Kalau Retno belum, coba ke Mbak Mona. Mona Vita, coba. Kalau dari saya Pak, sebenarnya hampir sama kayak teman-teman yang lain. Namun kalau yang menurut saya, kalau SBN itu kan dia udah cenderung lebih modern ya Pak. Bahkan juga dia bisa dibeli secara online. Makanya juga SBN ini sudah banyak dibeli oleh masyarakat, terutama oleh kaum muda kayak gitu. Makanya juga karena dia secara online bisa dibeli, prosesnya juga bisa lebih cepat kayak gitu Pak. Nah kalau pinjaman, kalau menurut saya sama juga yang kayak
Yoca bilang tadi Pak, bahwa pinjaman ini cenderung kebanyakan itu membiayai proyek-proyek besar gitu Pak. Dan juga kalau saya baca-baca pinjaman ini tuh ada sih dari dalam negeri itu dari pemerintah pusat, namun cenderungnya itu kebanyakan pinjaman dari luar negeri. Makanya karena dari luar negeri itu dan itu pun harus dilakukan misalnya contohnya seperti appraisal atau kayak penilaian gitu Pak, penilaian kelayakan donor. Jadi harus lebih berhati-hati kayak gitu Pak. Itu dari saya Pak, terima kasih. Retno udah? Belum ya Retno ya? Oke, kalau Hanifah tadi udah ya? Sekarang saya minta Azila coba, Azila. Azila ada? Azila monitor nggak? Iya, Pak. Ya, silakan. Tadi sepertinya sudah banyak dibahas sama teman-teman, tapi saya cuma mau mungkin menambahin kalau dari tingkat risiko. Jadi, Sun ini mau seperti apapun keadaan pasarnya, dia tetap stabil, baik itu kapital gainnya ataupun kupon bunganya. Sehingga masyarakat jadi lebih tertarik untuk berinvestasi melalui Sun. Itu aja sih, Pak. Jadi ini maksudnya Azila itu dari sisi yang dimasuk keadaan stabil itu dari sisi investornya gitu ya? Iya, Pak. Iya, bukan dari sisi pemerintahnya gitu kan? Iya, Karena Pak. di Undang-Undang 24 itu kan jelas dikatakan bahwa pemerintah itu menjamin pembayaran pokok dan bunganya gitu. Di Undang-Undang 24 itu jelas itu. Cuma mungkin kalau dari ngomong tingkat risiko sisi pemerintah, baik pinjaman ataupun SPN sama saja gitu. Apalagi kalau terkait dengan risiko nilai tukar misalnya ya, itu sama. Goncangannya juga sama. Kalau dari investor betul, semuanya stabil. Zafira belum ya? Coba Zafira. Iya, Pak. Ya, silakan Zafira. Pendapatmu apa nih? Saya kalau disuruh membandingkan kelebihan dan kekurangannya agak bingung sih, Pak. Soalnya kan pinjaman sama SBN itu kan instrumennya ada banyak dibagi-bagi lagi kan, Pak ya. Pinjaman ada yang dalam negeri dan ada yang luar negeri, terus SBN juga ada yang dalam falas, ada juga yang dalam rupiah. Terus apa ya, kalau saya secara umum aja. Ya, kalau secara general Tadi sebentar, saya sampaikan kayaknya yang saya tangkap ini kayak dari sisi marketingnya gitu kan udah disampaikan oleh Aulia ya. Terus biaya oleh Hanifah tadi ya. Yul Fahri masalah tradable dan non tradable. Florencia kepercayaan masyarakat tadi udah ya. Terus tadi Yoca dari sisi penggunaannya sudah. Terus yang Retno belum, Monavita sudah tadi ya masalah penggunaan untuk kayak pinjaman apakah proyek besar itu ini sebenarnya tanda tanya juga karena kalau dari sisi penerbitan sebenarnya lebih besaran SPN gitu kan sekali. Cuma kan konsep penggunaan SPN kalau di PMK 24 itu kan Undang-Undang 24 itu kan untuk general financing gitu ya. Jadi nggak secara spesifik gitu untuk proyek tertentu, nggak earmark gitu istilahnya. Beda halnya nanti kalau seandainya terkait dengan penggunaan SBSN ya. Kalau yang suku itu kan ada yang memang secara undang-undang, Undang-Undang 18 itu spesifik digunakan salah satunya untuk infrastruktur gitu, masih disebutkan di situ. Nah itu
Karena sifatnya earmark gitu, artinya sudah ditandai gitu, gampangnya gitu ya. Misalnya proyek pembangunan jembatan taruhlah di Papua misalnya, 1000 meter misalnya, didanai dari salah satunya dari suku. Gitu. Maka ketika sumber dananya adalah dari suku, karena itu sifatnya earmark gitu, udah langsung menyebutkan sumber pendanaan nanti di DIPA-nya KL sekalipun, misalnya di KL-nya Kemen PUPera, itu nanti di POK tahu kan teman-teman ini? Tahu nggak POK? Udah belajar penganggaran kan ya? Pedoman operasional kegiatan yang ada di Satker KL itu langsung menyebutkan gitu. Pembangunan satu buah jembatan sepanjang 1000 meter senilai 5 miliar misalnya. Sumber pendanaan nanti di kolom sebelah paling kanan itu disingkat SD sumber dana, ditulis karena dari suku disebut angka 5 di situ gitu. Tapi kalau dari SUN misalnya ya, karena sifatnya general financing nggak bisa menyebutkan kayak gitu. Bukan undang-undangnya nggak membolehkan, secara umum karena sifatnya general financing nggak memperdulikan apakah itu dari pajak atau dari hutang gitu loh, dari SUN maksud saya, penerbitan SUN itu. Jadi kode yang di DIPA-nya KL kalau sumbernya dari SUN ataupun dari pajak masuk kemana? Ada yang tahu? Masuk ke kode RM, rupiah murni gitu loh. Kan sumber dana kalau di DIPA atau di POK-nya KL ada berapa? 5 kan? Sumber dana salah satunya rupiah murni. Yang kedua dari ini hibah yang baik terencana maupun yang non terencana, hibah langsung maksudnya. Baru kemudian dari PNBP, yang kelima baru dari Soko gitu. Itu maksudnya yang earmark tadi itu. Makanya gitu, apa namanya, untuk yang SUN itu emang sifatnya general financing itu. Mungkin gitu ya, Safira. Ada lainnya, Safira? Iya, Pak. Tadi saya juga mau bilang kalau SBN itu kalau saya lihat lebih kayak ke menghimpun dana gitu ya, Pak. Jadi nggak ke satu orang. Misalnya proyek yang didanai dari SBN itu berarti investornya itu ada banyak orang gitu ya, Pak. Oke. Kalau pinjaman? Kalau pinjaman biasanya cuman ke satu entitas gitu, Pak. Biasanya bukan perorangan ya, Pak. Iya, kayak bisa ke juga lembaga negara. Lembaga keuangan internasional gitu ya. Iya, Pak. Ada lainnya, Safira? Sudah, Pak, cukup. Oke, terima kasih ya. Sekarang saya beralih ke cowok coba, Dimas Arya coba. Iya Pak, kira-kira menurut saya sudah dijawab semua. Cuman kalau dari yang cara simpelnya, berarti pinjaman itu dia kelebihannya itu bisa mendapatkan sumber pembiayaan dalam waktu atau tingkat efisiensi yang lebih tinggi atau lebih cepat. Nah, kekurangannya tetap harus dibayar dengan beberapa faktor seperti rupiahnya yang tingkat suku bunga, lalu nilai rupiah terhadap mata uang asing, seperti itu kan bisa berubah-ubah. Nah, itu berarti secara tidak langsung bisa menambah jumlah pembayaran utang selanjutnya, menambah defisit negara. Lalu untuk dari surat berharga negara, itu kalau dari saya sendiri tadi dari awal mikirnya sama, positifnya itu dia bisa memenuhi defisit anggaran. Jadi kayak terutama penerbitan dan penjualan SUN ya Pak, itu telah kita lihat banyak banget membantu pemerintah untuk memenuhi defisit anggaran negara, karena dia bisa termasuk utang yang produktif itu Pak, karena yang dana yang didapat itu bisa disalurkan untuk bisa dapat output yang lebih besar. Tapi ya sama kayak yang tadi di awal, bisa menutup defisit tapi membuat utang negara meningkat lagi juga. Seperti itu kalau saya, mohon koreksinya. Oke, mungkin
komentar saya, Dimas ya, dan teman-teman sekalian. Tadi kalau nggak salah dengar saya, Dimas menyatakan bahwa sisi positif pinjaman dan sumber pembiayaan yang lebih efisien gitu ya, dan lebih cepat gitu ya. Iya Bapak. Oke. Cepat Jadi didapatkan. mungkin kalau dilihat dalam pandangan saya, sebenarnya kalau pinjaman sebenarnya lebih lama, Mas Dimas. Kenapa lebih lama? Ada yang tahu? Kalau SBN kan kira-kira nih ada prospektus atau penawaran suatu obligasi gitu ya, yang ditawarkan mungkin lewat mitra distribusi atau primary dealer gitu ya. Mitra distribusi yang di bank-bank itu ketika menawarkan misalnya ke kalian nawarkan ori gitu kan. Di situ disebutkan kan nih ditawarkan ori seri sekian gitu kan. Dengan tingkat bunga sekian itu misalnya 7% gitu kan. Terus tenornya misalnya 5 tahun misalnya ya. Terus potensi capital gain-nya sekian gitu kan biasanya disebutkan gitu kan. Nah, ketika kalian minat, ini milenial nih banyak minat nih atas ori seri 05 misalnya. Nah, kalian minat kan berarti langsung beli aja gitu kan. Tinggal nanti apakah nanti yang model pakai warkat atau non warkat gitu kan, script atau non scriptless gitu ya. Nah, ini ya udah transaksi selesai begitu saja gitu. Namun hal ini berbeda ketika pemerintah mengadakan apa? Pinjaman gitu. Misalnya pemerintah mau membangun apa ya? Membangun laboratorium LIPI di Serpong misalnya untuk reaktor nuklir mini misalnya ya. Dananya mungkin butuh 500 miliar. Nah, ketika terdapat kebutuhan tersebut, maka kemudian karena sifatnya pemerintah mencari pinjaman untuk pembangunan reaktor mini tersebut, dan dananya kebutuhan butuh gede, maka menawarkan ke calon lender ini gitu kan. Nah, calon lender kemudian apakah ada yang berminat dulu kan? Nanti ada semacam lelang juga, competitive bidding, terus nego dulu nih Mas. Jadi nggak bisa serta-merta kita minat atau kita tawarkan lender ini gitu kan, terus jadi transaksi gitu. Karena ada proses apa? Negosiasi dulu yang lama ini. Gitu ya. Mungkin dari sisi kecepatannya memang lebih cepat untuk yang SBN itu. Apakah itu yang sifatnya SPN maupun yang ON gitu. Kalau pinjaman itu ada sisi negosiasi loan-nya dulu yang mungkin cukup memakan waktu itu. Karena apa? Membuat kesepakatan dengan lender itu kan banyak hal-hal yang perlu diatur gitu. Baik dari sisi teknis gitu kan. Misalnya speknya kayak apa, terus sisi pendanaan juga. Belum dari sisi keperluan sisi finansial mereka gitu kan. Misalnya bunga yang mereka harapkan sekian gitu kan, ada manajemen fee, ada komitmen fee atau enggak, itu yang mereka juga kadang agak alot di situ. Termasuk juga hal yang pelik bagi kita adalah penggunaan barang produksi mereka itu yang kadang jadi isunya jadi berat. Terus kalau dilihat dari pembayarannya melalui tadi yang nyebutin SPN kalau ini terus berubah-ubah. Nah ini juga kalau hemat saya sama saja gitu. Apakah baik pinjaman ataupun SPN, dua-duanya nanti ketika mau misalnya kalau SPN-nya SPN falas dan pinjaman kita juga kemudian dari PLN juga, pinjaman luar negeri, maka ketika kurs naik yang terdampak tidak saja pinjaman misalnya, tapi juga yang SPN falas misalnya. Tapi kalau banyak concern pemerintah kita yang sampai sekarang juga dominasi untuk SPN domestik itu sekitar 77% sekian gitu ya.
sisanya baru SBN falas. Emang lebih bagi sisi pemerintah lebih aman yang SBN gitu. Misalnya kalau yang untuk SBN falas untuk portofolio aja, pengembangan Anggi Fatwa. Ini cowok atau cewek ya? Silakan Anggi. Iya, Pak. Oh, cewek. Iya. Yang pernah saya baca itu kalau pemerintah memperbanyak pinjaman dari BN bunga ketahui nah itu menyebabkan dolar buat pembayaran bunga dan pokok utang itu meningkat. Terus yang saya baca itu bisa menekan nilai tukar rupiah gitu, Pak. Lalu kalau yang SBN itu juga bisa yang udah disebutin teman-teman tadi, kayak memperbanyak kontribusi masyarakat terhadap pembangunan, Pak. Terus kan jadinya masyarakat juga mendapat return dari SBN itu sendiri, Pak. Jadi kayak muter di masyarakat juga gitu, Pak, akhir-akhirnya. Oke, ada lainnya? Itu aja, Pak, yang saya ketahui. Sekarang Anissa, Anissa 03 coba. Iya Pak, sebenarnya kan sudah, tadi sebenarnya kan sudah disebutin hampir semuanya sama teman-teman sebelumnya. Jadi yang sudah saya baca sedikit dari buku yang Bapak kasih, buku PUP yang Bapak kasih itu, kalau SBN itu ya benar dia mewujudkan cita-cita kemandirian membiayai pembangunan. Karena kan banyak negara maju itu yang komposisi utangnya berasal dari SBN, terutama maksudnya berasal dari obligasi negara, terutama yang dipegang oleh masyarakat dalam negerinya. Tapi kalau SBN ini, pemerintah itu harus tepat waktu dalam membayar bunganya, karena kan SBN ini ada ratingnya. Jadi kalau misalnya ratingnya jelek itu kepercayaan masyarakat itu akan menurun dalam membeli SBN itu. Itu aja sih Pak. Oke. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Anggi dan Anissa ini senada gitu, bahwa intinya adalah kemandirian untuk pendanaan pembangunan gitu ya, pembangunan ekonomi negara kita gitu ya. Jadi betul untuk kemandirian ini terlihat dari komposisi kepemilikan SBN itu. Tadi saya sampaikan bahwa kisarannya sekitar 77% itu, 80% itu diterbitkan di domestik gitu. Jadi lebih bagaimana supaya pendanaan kita sumbernya dari penduduk kita sendiri, penduduk Indonesia itu sendiri, gitu ya, dari warga negara Indonesia itu sendiri. Dan sebenarnya dampak ini salah satu tadi untuk mengeliminasi potensi-potensi gonjangan atau shock gitu ya, gonjangan ekonomi yang disebabkan dari kondisi global misalnya gitu. Karena secara kemandirian, ketika ekonomi kita mandiri dan cukup kuat gitu ya ekonomi kita, maka jika terhadap gonjangan sifatnya global gitu, misalnya kayak efek kontagion, efek waktu terjadi krisis moneter itu bisa kita antisipasi gitu. Dan ini sama halnya dengan arah negara-negara maju lainnya, misalnya Jepang gitu, bahwa dominasi pemerintah kita, Waalaikumsalam, bentar ya.
Sorry. Sampai mana tadi? Sampai Anissa ya. Tadi juga sempat sama Anissa singgung masalah rating gitu ya. Rating gitu kan, artinya ini tidak semata-mata bagaimana pemerintah mampu membayar kewajibannya, baik bunga ataupun pokok ketika jatuh tempo, tetapi juga bagaimana pemerintah bisa menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan pasar keuangan negara kita. Artinya diversifikasi produk gitu ya, terus kesempatan dan fairness dalam persaingan untuk penjualan ON ini menjadi lebih kompetitif gitu. Namun meskipun demikian, untuk penerbitan SBN ini juga sebenarnya bagaimana kemampuan pemerintah untuk menciptakan persaingan dengan tadi lebih kompetitif itu. Misalnya pemerintah menerbitkan obligasi yang kemudian yang sebenarnya di situ juga ada misalnya perusahaan swasta udah menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga dan tenor yang mungkin sama. Nah, ini sebenarnya mendesak pasar keuangan domestik juga. Cuma kan sisi imbas positifnya ada, yaitu di mana kemudian pasar menjadi makin kompetitif gitu. Mungkin itu ya. Terus dari sisi rating juga sampai saat ini dari beberapa lembaga kredit rating seperti S&P, Standard & Poor's, terus apa ya? Lupa, ada tiga yang saya tahu. Semuanya menyatakan bahwa untuk level Indonesia adalah masuk ke investment grade. Artinya secara kondisi makroekonomi kita, terus dari sisi ekonomi keuangan kita cukup kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Anissa, ada lainnya atau cukup? Oh iya Pak, saya baru ingat juga sesuai sama yang sesuai dengan tugas maksudnya UTS PUP kemarin itu kan salah satunya mengenai dana haji. Jadi dana haji itu diinvestasikan ke SBSN. Jadi menurut saya surat berharga negara ini sebagai salah satu pilihan pendanaan bagi institusi dalam negeri yang membutuhkan pendanaannya. Ya, itu nanti untuk yang cukup dana haji itu nanti kita bahas di SBSN ya. Itu kaitan dengan private placement itu kan. Jadi pemerintah menerbitkan seri obligasi khusus SDHI tadi itu yang disebut Mbak Anissa itu khusus untuk pengelolaan dana haji kita gitu. Karena tadi kebutuhan tersebut sifatnya khusus gitu. Dan ini lebih aman gitu. Maksudnya lebih aman karena dia mungkin nggak ada kekhawatiran kalau umpamanya kayak seolah-olah kan kayak beberapa masyarakat berpendapat ketika dana haji itu digunakan oleh negara seolah-olah nanti dipertanyakan gitu ya, kayak waktu ribut masalah Gelora Bung Karno gitu ya, seolah-olah bahasanya kayak dijual gitu, padahal itu menjadi semacam underlying aset aja gitu bagi pengelolaan suku kita gitu. Dan poinnya adalah underlying aset di situ adalah dari sisi manfaatnya gitu, bukan sisi fisik penjualannya gitu. Yang dinilai dari sisi manfaatnya. Nah, gitu ya, Anissa. Sekarang saya minta pendapatnya Raja coba, Raja Sultan. Silahkan Raja.
Masuk nggak Pak suara saya? Masuk. Jelas. Raja tinggal di mana nih? Tinggal di Tangerang Pak. Oh, Tangerang, dekat lah. Oke. Bagus kan Tangerang sinyalnya? Kadang bagus, kadang enggak Pak. Kalau akhir-akhir ini kurang bagus sih Pak, karena hujan terus gangguan kayaknya Pak. Oh gitu. Oke. Jadi gimana komentarnya? Kalau menurut saya untuk SBN ini punya multiplier efek yang lebih besar Pak dibandingkan pinjaman. Jadi kan kalau SBN ini mayoritas, kalau yang saya baca itu 80% SBN domestik kan Pak, sisanya itu yang falas. Jadi ketika SBN itu menghasilkan return untuk para investornya, dan investornya itu mayoritas dari dalam negeri, itu kan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat yang meningkat itu bisa meningkatkan konsumsi masyarakat juga. Nah, konsumsi masyarakat ini kan salah satu variabel dari ini kan Pak, dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat. Nah, itu secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga Pak. Jadi SBN ini tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen investasi bagi masyarakat dan juga instrumen pembangunan bagi negara, Pak. Terus saya juga pernah baca suatu jurnal yang meneliti pengaruh SBN dan pinjaman terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi berdasarkan jurnal tersebut, korelasi antara SBN dengan pertumbuhan ekonomi itu lebih kuat Pak dibandingkan antara pinjaman dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi malah kalau untuk pinjaman dalam jangka panjang itu justru malah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kalau yang SBN ya dalam jangka pendek dan jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu Pak. Oke. Ada lainnya? Terus tadi kan Bapak menyinggung masalah ini kan Pak, underlying asset. Nah itu kan salah satunya SBN itu kan salah satu dari dari SBSN itu salah satu dari SBN. Nah dengan adanya underlying asset ini bisa meningkatkan atau mengoptimalkan pemanfaatan BMN Pak. Ya. Oke. Mungkin itu sih Pak. Oke, terima kasih Raja. Ini cukup komprehensif nih yang disampaikan oleh Raja ini. Jadi kalau lihat dampak SBN tadi sebutnya sebagai multiplier effect gitu ya. Tidak semata-mata cuma dari sisi pendanaan pembangunan aja, tapi juga sebagai salah satu sarana untuk investasi gitu kan. Nanti di slide yang ini juga dikatakan gitu ya. Alternatif penempatan dana investor gitu. Dan yang kedua sumber pendanaan finansial bagi pasar gitu. Nah, ini secara umum pasar obligasi ya. Cuma maksud saya ini tercermin juga dari instrumen ON yang dijual SBN yang dijual di pasar pasar keuangan kita gitu. Jadi tidak semata-mata untuk dana yang dikolek oleh pemerintah dari SBN misalnya, kemudian untuk karena sebenarnya general financing gitu ya, bisa untuk salah satu untuk pembangunan, bisa untuk pembayaran gaji pegawai juga kan. Nah itu bagi sisi pemerintahnya, tapi bagi sisi yang lain, bagi investor, ketika pemerintah menerbitkan seri-seri tertentu yang misalnya mendekatkan ke golongan atau level masyarakat tertentu, misalnya kayak ke milenial misalnya ya, dengan cara menerbitkan ORI misalnya gitu kan, atau mungkin suku tabungan gitu kan, itu kan memberikan masyarakat pilihan investasi yang lain itu. Misalnya selama ini mungkin masyarakat kita lebih nyaman dengan tabungan atau mungkin deposito ya, yang mungkin lebih tinggi dibanding tabungan gitu. Tapi
ketika mereka sadar bahwa ada alternatif alternatif investasi yang lain dengan adanya obligasi pemerintah, apakah baik yang sifatnya konvensional maupun yang sifatnya syariah, itu memberikan banyak pilihan gitu. Makanya misalnya kalau masyarakat yang tingkat religiusnya tinggi, misalnya kayak saudara-saudara kita yang di Aceh gitu, atau mungkin yang di Riau gitu, atau mungkin Kalimantan Timur gitu kan, penetrasi untuk yang suku lumayan banyak di sana gitu, karena lebih mendekatkan ke pilihan pasar bagi calon investor itu gitu. Mungkin kalau selama ini menganggap bahwa bank itu riba, ketika ditawarkan sesuatu cukup kayak gini, nah ini menjadi salah satu alternatif investasi. Di samping juga misalnya kemudian ternyata SBN ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder gitu. Nah, itu ada potensi capital gain kalau misalnya yang senang bukan berspekulasi ya, bahasanya senang berinvestasi lebih cepat gitu kan. Kalau bayangnya ketika dapat bunga atau imbal hasil aja cuma mungkin udah rate-nya 1 tahun 8% misalnya kan. Tapi ketika mereka melihat ada potensi capital gain tersebut, mereka kemudian mencoba di sana dan masuk serta mereka bisa memainkannya di situ dan berhasil. Nah, ini menjadi trigger bagi investor yang lain untuk masuk juga. Terus untuk yang pengaruh SBN lebih kuat gitu ya, tadi yang Raja sampaikan. Ya mungkin karena lebih kalau pinjaman mungkin lebih sifatnya lingkup institusinya tuh sangat terbatas gitu ya. Tapi ketika SBN kan ya dari sisi saya belum tahu juga apakah nanti pengaruh SBN dan pinjam ini secara makro atau mikro. Nah ini mungkin harus dipahami lebih dalam lagi gitu ya, karena dampaknya ini tentu akan berbeda juga gitu. Oke, kita lihat lainnya. Coba saya minta pendapatnya Alisa deh. Alisa nomor 1 ya. Alisa coba. Ya Pak. Ya. Jadi mungkin saya cuma mau menambahkan mengenai bagaimana SBN dapat menekan dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Jadi kalau misalnya kan sekarang pemerintah memiliki kebijakan di mana mereka menambahkan porsi SBN daripada pinjaman khususnya dari luar negeri. Jadi misalnya bila dilakukan seperti itu, maka karena kita biasanya melakukan pinjaman luar negeri dengan menggunakan hard currency seperti dolar, yen, dan euro, kan itu akan menyebabkan permintaan terhadap mata uang tersebut meningkat karena kita memerlukan mata uang tersebut untuk membayar bunga dan pokoknya juga. Jadi jika kita menggunakan SBN, apalagi yang untuk SBN domestik, dapat meningkat hal tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap nilai rupiah, Pak. Begitu. Ya. Karena tadi mungkin kayak yang disampaikan oleh Raja itu kepemilikannya itu 80% untuk yang SBN domestik gitu ya. Dan karena banyak yang diterbitkan di dalam negeri, itu juga otomatis dari sisi nilai tukar juga akan berkurang banyak. Gitu. Lain halnya kalau umpamanya kayak sebelum 98, di mana rezim pendanaan pembangunan semuanya dari PLN. Bebannya terlalu besar ketika semuanya dari pinjaman luar negeri. Oke, semua untuk yang ini sepakat bahwa SBN bisa mengurangi nilai tukar, potensi risiko nilai tukar gitu ya.
Namun demikian juga harus kita sadari bahwa SBN-nya untuk yang falas itu juga ada yang diberikan di domestik gitu ya. Domestik gitu. Ntar kita lihat di slide berikutnya ya. Ini sambil maju gini aja ya. Nah ini. Di slide ini. Ya ini. Bahwa penerbitan ON itu ada yang falas domestik dan ada untuk yang di pasar internasional itu. Nah ini dari sisi crowding out effect gitu ya, kemungkinan ada penurunan nilai investasi karena ada penerbitan suatu falas domestik, itu akan crowding efeknya akan berkurang gitu. Karena apa? Kan investor itu cenderung mencari untung yang besar gitu kan ya. Seandainya kalau kemudian pemerintah kita nggak menerbitkan ON falas domestik ini, orang akan berlomba-lomba mencari apa? Mencari obligasi yang ditawarkan di luar negeri dan untungnya akan lebih besar itu kan. Apalagi kalau yang investor ini suka menggunakan falas gitu ya, suka menggunakan falas dan transaksinya sebagian besar dengan falas. Itu kalau mereka nggak menginvestasikan sebagian pendapatan mereka ke falas, akan beresiko bagi kelangsungan usaha mereka gitu. Nah, tapi ketika pemerintah juga memberikan alternatif ON falas domestik ini diterbitkan juga di dalam negeri, tentu crowding out effect ini akan tereliminasi gitu. Bahasa gampangnya kira-kira ngapain nyari jauh-jauh investasi kalau di dalam negeri juga ada dan lebih aman gitu, apalagi dijamin oleh pemerintah gitu. Nah, pada sisi yang lain ya, ON ini juga yang falas diterbitkan selalu di pasar internasional itu, yaitu di mana? Untuk yang samurai bond itu di Jepang gitu ya. Yang global bond itu ada yang USD itu di Amerika dan ada yang global bond untuk yang euro gitu. Sementara sampai dengan saat ini yang untuk ON falas ini baru di 3 tempat tersebut itu. Dan ini apa namanya? Kalau dari sisi dampak, kalau tadi diperhatikan apakah mengurangi nilai tukar ya atas penerbitan SBN falas gitu. Kalau umpamanya untungnya ini proporsi penerbitan SBN falas ini tadi sekitar berapa? 20% ya. Nggak nyampe sepertiganya gitu, nggak nyampe sepertiganya dibanding yang SBN domestik gitu. Jadi tekanan tadi betul untuk yang nilai tukar tidak terlalu besar jika seandainya semua sumber pembiayaan kita berasal dari pinjaman luar negeri gitu. Jadi saya menambahkan sedikit aja masalah ON yang falas. Poinnya adalah ketika mau ON falas ini sama dampaknya terhadap resiko nilai tukar gitu ya. Karena secara ini kan nggak berbeda-beda. Misalnya kurs rupiah sekarang misalnya melemah taruhlah 500 ini ya, 500 rupiah misalnya. Dari 14.000 menjadi 14.500. Ketika kita harus jatuh tempo membayar bunga misalnya, baik itu apakah itu yang SBN falas ataupun yang pinjaman, sama aja gitu. Sebesar tambahan 500 itu menjadi beban apakah itu untuk SBN falas maupun untuk yang PLN gitu. Itu mungkin Mbak Alisa, terima kasih atas komennya. Saya beralih ke ya, Azila tadi udah ya. Azila udah. Tadi yang belum Retno kayaknya. Retno mana Retno? Udah belum? Ada Pak, maaf tadi ke toilet. Sudah izin di Oke, ya silakan Retno. Udah kan? Iya. Ya, silakan Retno. Pertanyaannya masih sama ya Pak ya? Masih sama. Kita diskusi ini aja Mbak. Ntar sambil jalan aja. Kalau yang kira-kira relevan nanti saya lari ke slide berikutnya. Oh iya. Itu seperti yang dikasih tahu teman-teman
memiliki banyak kelebihan. Salah satunya itu kan sudah aman, dijamin oleh undang-undang. Tapi dalam melakukan investasi pasti juga ada kekurangan seperti tidak menentu karena variabel PR ya. rate. Iya. Oke. SBR ini karena non tradable kali Mbak ya. Tidak diperdagangkan. Jadi maksudnya sampai jatuh tempo baru itu dicairkan gitu loh. Itu sama halnya dengan SPN. SPN yang diskonto. Kalau SPN kan diskonto. Jadi SPN itu kan 1 tahun ya. Misalnya jatuh tempo nanti bulan 1 tahun dari sekarang, berarti kan Desember tahun depan. Jadi selama 1 tahun itu emang nggak bisa dicairkan gitu loh. Tapi kalau dalam konteks pencairan pas jatuh tempo itu setahu saya sama aja gitu, prosesnya cepat gitu. Karena itu kan udah non scriptless gitu ya, tanpa warkat gitu. Jadi dicari secara elektronik trading aja gitu Mbak. Iya Pak, berarti Jadi kalau tidak bisa itu ya dicairkan lebih awal gitu ya Pak ya? Kalau nggak salah sama aja gitu, nggak susah gitu. Cuma itu intinya kalau yang SBR karena non tradable, kalau yang ori ini kan tradable. Artinya ketika Mbak Retno ini bertransaksi gitu kan, mau ada kebutuhan jual ori yang dipegang, nah tinggal nanti kondisi pasarnya ini apakah yield-nya lagi bagus atau enggak gitu kan. Kalau misalnya beli 1 juta kemudian pastinya bagus dapat 1.200.000 ya untung 200 gitu kan. Di luar nilai kupon yang diterima tiap bulan gitu loh. Jadi kalau Mbak Retno taruhlah kupon 8%, 1 juta berarti kira-kira sebulan dapat 70.000 ya. Nah kemudian taruhlah sebelum jatuh tempo yang ori ini misalnya ya, ori Januari dijual menjadi taruhlah 1.200 tadi. Di samping yang 70.000 diterima rutin Mbak Retno, nanti pas dijual dapat gain sekitar 200.000, berarti kan 70.000 kali berapa bulan ditambah gainnya tadi itu 200.000 gitu loh. Pas kalau yieldnya lagi bagus, tapi kalau mainnya lagi jelek, misalnya taruhlah dijual bulan Juni, kondisi pasar lagi nggak kondusif gitu kan, karena butuh duit misalnya harus dijual laku 900.000, berarti rugi berapa? 100.000. Tapi pokoknya tetap diterima yang tadi 70.000 tadi gitu loh. Jadi misalnya harusnya terimanya 1 juta karena pas jatuh tempo tadi ya, karena ada butuh tadi terjual lah 900.000 gitu loh. Gitu Mbak Retno. Baik Pak. Ya. Ada lainnya? Cukup. Kalau cukup, saya lanjutkan dengan Mbak Riani Adila. Betul ya, Mbak Riani? Silakan Riani. Ya Pak. Kalau menurut saya sebenarnya udah dibahas sama teman-teman yang lain juga. Jadi kalau misalnya pinjaman kan memang untuk mayoritasnya itu biasanya untuk proyek atau kegiatan tertentu. Sedangkan untuk SBN tuh lebih fleksibel penggunaannya. Terus saya pernah sebacanya saya itu kata SBN itu bisa menghidupkan pasar domestik Pak gitu. Jadi apa suara saya terdengar kan Pak? Maaf. Terdengar jelas. Kalau SBN tuh bisa menghidupkan pasar domestik, soalnya apa ya? Bisa bikin pasar utang domestiknya itu jadi lebih aktif. Soalnya kan juga di SBN itu pakainya kurs rupiah, nggak dipengaruhi sama exchange rate-nya gitu Pak, menurut saya. Oke.
Terima kasih, Pak. Oke, jadi senada sama teman-teman lainnya ya. Sebentar, saya absen dulu ya. Saya ngisi absen di portal masih. Saya close dulu. Ntar kita sekilas saja. Karena kan banyak yang udah ini ya. Udah paham deh untuk SBN ini. Kalau ada yang mau nanya boleh. Kemarin ada yang mau nanya terkait masalah hasil UTS secara umum. Apa cukup puas? Jadi mungkin kalau ada, ini secara umum aja ya, kalau teman-teman ada yang nanya kemarin dengan hasil UTS, penilaiannya gimana sih gitu. Jadi sebenarnya kalau lihat di lembar soal terjawab semua di situ gitu. Penilaiannya gimana. Jadi saya membagi klasifikasi penilaian berdasarkan tadi ada latar belakang gitu ya, isi dan ada kesimpulan. Terus juga ada masalah yang checker itu gitu ya, yang Turnitin itu. Itu saya mengacunya ke sana aja gitu, termasuk poin-poinnya gitu. Jadi kalau yang poinnya bagus, intinya mempunyai korelasi yang nyambung dari awal sampai akhir. Poinnya itu, misalnya harus ada perumusan yang jelas dari sisi latar belakang. Latar belakang, terus kemudian ketika latar belakang udah dirumuskan, harus ada apa yang mau dibahas di kajian kalian itu kan. Misalnya spesifik lah, umpamanya ngomong masalah SBN ya SBN aja gitu, jangan terus mau ngomong kemana-mana gitu. Terus ngomong sampai panjang lah apalah gitu kan. Jadi fokusnya lebih baik adalah ketika merumuskan isu atau permasalahan yang mau dianggap itu udah spesifik. Misalnya dibuatin aja poin 1, 2, 3 gitu kan. Isu yang dibahas ini adalah terkait dengan 1, 2, 3. Nah, kemudian diisi yang dibahas harus nyambung dengan yang dirumuskan masalah tadi itu gitu loh. Gitu. Jadi nyambung gitu. Bahwasanya kemudian ada latar belakang ada kebutuhan untuk mengungkapkan regulasi yang dipakai gitu misalnya. Terus kemudian ada juga misalnya data-data yang mensupport secara kuat gitu. Baru kemudian disitulah dibahas itu loh. Tinggal kita lihat alurnya gitu. Ketika alur udah terbentuk, maka kemudian kesimpulan ya tadi yang dibahas tadi dari 3 isu apa saja gitu. Tuangkanlah di kesimpulan itu. Nah, kalau main itu udah nyambung, nah biasanya nilainya ya sesuai itu gitu. Kalau yang ceritanya kemana-mana ya hasilnya jadi kemana-mana gitu. Termasuk juga masalah alur pikir logis sama misalnya karena gini ada teman-teman yang kayaknya nggak terlalu memperhatikan PUEB, tahu nggak PUEB? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah itu yang jadi nilainya nggak sempurna 5. Ada yang saya kasih 4 sih emang karena salah ketik atau mestinya huruf besar ini dianggap huruf kecil dan seterusnya itu juga menjadi salah satu perhatian. Kalau parah saya kasih itu nilainya nggak sempurna gitu. Mungkin itu ya untuk yang penilaian kemarin. Nanti kalau main ke depannya di UAS itu sama ya nanti tinggal diperbaiki saja gitu. Nah. Konstruksi. Sebentar. Oke, sekarang kita coba nanti teman-teman yang belum berpendapat karena nanti minggu depan masih temanya nggak terlalu beda ya. Nanti kita sambungkan lagi ke sana gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi ini seberapa jam cukup lah karena asumsi saya teman-teman udah untuk yang SBN udah banyak yang ngerti lah ya. Nah, ini kita dari depan aja terkait masalah fungsi pasar obligasi domestik gitu.
Tadi kayaknya di diskusi yang teman-teman sampaikan, berapa orang tadi? 1, 2, 3, 6 ya, 6, 10. Sekitar 14 orang yang tadi sudah menyampaikan pendapat. Sebagian udah memahami fungsi umum ON gitu, termasuk di dalamnya fungsi pasar obligasi domestik gitu ya. Ini kalau lihat di bukunya Pak Yanuar itu, memang diklasifikasikan menjadi 2 ya, antara fungsi makro dan mikro gitu. Yang pertama sebagai alternatif penempatan dana investor gitu. Nah ini intinya tadi, pasar modal atau pasar obligasi atau pasar keuangan ya, adalah menentukan 2 pihak. Pihak yang kelebihan dana, surplus dana, sama yang pihak membutuhkan dana gitu kan. Nah nanti tinggal dari sisi mana kita akan masuk ke pasar keuangan tersebut. Apakah dari sisi penyuplai dana, investor dalam hal ini ya, atau kita yang membutuhkan dana gitu. Nah, sisi yang kedua adalah dari sumber pendanaan finansial bagi pasar gitu. Karena kita banyak sumber daya di pasar modal tersebut, maka kemudian yang ada di pasar modal itu adalah sisi sumber pendanaannya itu gitu. Dana melimpah gitu kan. Baru yang keserap pasar berapa gitu. Nah, nanti tinggal apakah itu kemudian dikapitalisasi atau ada diversifikasi produk dari suatu obligasi yang ditawarkan. Terus dari sisi mikro, pengembangan infrastruktur produk dan jasa keuangan gitu. Makanya kemudian tadi di awal kayak Mbak Olio udah bilang masalah marketing. Nah, ini sebenarnya salah satu sarana untuk mengembangkan pola pasar SBN kita gitu. Jadi apapun nanti ketika akan melakukan marketing terhadap suatu produk SBN tertentu, maka akan dilihat celah-celah mana saja yang bisa masuk. Misalnya dari sisi investor yang milenial, tipenya misalnya biasanya harus batas apa namanya yang bisa diinvestasikan minimal 1 juta gitu, kayak Ori kan 1 juta gitu kan. Tingkat bunganya kompetitif, misalnya ketika perusahaan swasta memberikan 7%, 7,08 misalnya, pemerintah juga harus ada sekitar segitu atau bahkan lebih tinggi lagi. Nah itu makanya kemudian banyak produk turunan yang kemudian akan semakin variatif gitu. Kalau dulu kan tahunya ada SPN sama ON aja, kemudian berkembang. Ada SPR, ada ORI, dan semacamnya, terus berkembang. Apakah itu yang SUN ataukah itu yang SPSN. Terus yang dari sisi mikronya perlu dan stabilitas keuangan gitu. Jadi artinya ketika semua sistem itu sudah terbentuk, maka yang tadinya tadi di akhir juga disampaikan oleh Mbak Riani bahwa pasar domestik akan berkembang dengan semakin banyaknya investor yang masuk dari semua kalangan masyarakat. Dampaknya adalah apa? Adanya kemudian ke stabilitas keuangan gitu kan. Karena uangnya nggak kemana-mana, kita kelola di dalam negeri saja. Dan itu akan menjadi lebih relatif stabil. Kita masuk kemudian ke dasarnya udah tahu ya, Undang-Undang Nomor 24. Intinya adalah surat berharga yang berapa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun falas itu. Pokoknya itu rupiah maupun falas itu. Valuta asingnya apa saja? Nah, ini yang kemudian terus dikembangkan. Sementara yang ada saat ini adalah 3 mata uang, Euro, JPY, Jepang maksudnya Yen ya, dan US dollar. Yang dijamin dengan pembayaran pokok dan bunganya oleh negara Republik Indonesia gitu. Makanya kemudian tadi saya sampaikan dulu ya, bahwa terkait dengan hal ini, siapapun pemerintah yang berhutang, kemudian menjadi beban bagi pemerintah berikutnya. Karena yang nanggung siapa? Negara gitu. Makanya kemarin tulisan teman-teman banyak yang menyatakan bahwa utang merupakan legacy debt gitu ya. Utang warisan dari pemerintahan sebelumnya, betul. Gitu. Emang faktanya kayak gitu. Karena dijamin oleh negara, makanya sampai pemerintahan siapapun nanti harus menanggung gitu. Sepanjang, catatannya adalah ini, sepanjang syarat dan ketentuan yang diatur oleh penjualan obligasi itu dipenuhi gitu. Karena mungkin kalau teman-teman baca berita sekitar tahun 2018 atau 2017 ya, itu sebelumnya, itu ada beberapa masyarakat Aceh yang minta supaya surat utang pemerintah
yang diterbitkan zaman Soekarno yang mereka pegang supaya ditebus siapa Teuku apa Tengku Cut siapa gitu lah, saya lupa itu namanya. Sampai ngadap ke presiden, intinya minta ditebus. Namun kemudian dilihat juga karena term and condition-nya tidak terpenuhi, yakni apa? Bahwasanya jatuh tempo misalnya 30 tahun. Ada masa batas pengakuan utang itu sampai 5 tahun misalnya. Di Undang-Undang Keuangan Negara 5 tahun kan setelah jatuh tempo itu. Nah, setelah 5 tahun itu ternyata nggak ada juga klaim dari pemegang ON tersebut, gitu, obligasi pemerintah waktu itu. Dan nggak diklaim, baru zamannya Jokowi kemarin ditagihkan. Gitu. Cuma penjelasan kayaknya ada semacam solusi aja. Tapi secara ketentuan, maksud saya, ketika term dan kondisinya itu tidak terpenuhi, kewajiban pemerintah tidak ada. Gitu. Karena jelas batas kedaluarsa adalah 5 tahun sejak tanggal jatuh tempo. Gitu. Jadi misalnya kalau jatuh tempo tahun 2010, maksimal ya 2015 harus ada klaim gitu. Kalau enggak ya dianggap hangus. Gitu. Sisi pemerintah nggak bisa disalahkan dari sisi hukum ya maksud saya. Terus bentuk SUN itu ada 2, yaitu yang warkat. Warkat artinya dengan dokumen gitu ya, atau non warkat gitu, scriptless gitu, bisa diperdagang dan bisa tidak. Ini dua-duanya bisa ya. Nah, kenapa tanpa warkat? Karena sistem perdagangan elektronik kita udah maju gitu. Jadi gampangnya sepanjang pemilik terus dan syarat ketentuannya dicatat secara elektronik di pasal perdana, maka kemudian itu cukup untuk sebagai bukti pengakuan atas kepemilikan SBN. Gitu. Dari sisi jenis ada 2, SPN ya, atau Treasury Bills ya, di luar disebut Treasury Bills, tenor sampai dengan 12 bulan, maksimal 12 bulan ya. Lebih dari 12 bulan disebut ON gitu aja ya. Kalau yang SPN itu pakai diskonto, tidak ada pakai bunga ya atau kupon ya. Tidak pakai kupon. Tapi untuk yang ON ada 2 alternatif, ada yang pakai diskonto atau yang pakai bunga. Nah, ini data saja kepemilikan posisi SBN sampai dengan 2020 ya. Bulan September ini pelaporan buku 1 utang pemerintah pusat gitu ya. Ini cuma untuk data saja. Terus kemudian tujuannya apa? Tujuan dan manfaat penerbitan SUN. Tadi teman-teman udah banyak yang menyampaikan bahwa penggunaannya untuk pembayaran defisit gitu kan. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat kesesuaian antara ini cash mismatch ya. Artinya misalnya gini, untuk kasus yang nomor 2, ketika pemerintah di awal tahun kayak nanti, Januari ini, secara hitung-hitungan ada uang kasnya, cuma fresh money atau kas tunai itu di kas negara nggak ada gitu. Nah, ini ada kebutuhan untuk mengisi kas tersebut, atau bahkan kalau beberapa kayak 2018 ada istilah pre-funding gitu. Jadi pemerintah menerbitkan SBN untuk memenuhi kebutuhan di awal tahun karena kas waktu itu kosong gitu ya. Yang dilakukan di akhir tahun sebelumnya gitu. Namanya pre-funding, itu sempat dilakukan pemerintah. Nah, ini kasusnya kayak gitu. Jadi kapan tahu ada kekurangan kas jangka pendek? Kan tiap bulan ada rapat ALM, Asset Liability Management yang di Direktorat PKN ya. Nah, itu ketahuan kebutuhan bulan ini berapa kebutuhan tunainya misalnya. Baru kemudian disusunlah target penerbitan SBN untuk bulan yang bersangkutan misalnya. Gitu. Besarannya berapa gitu. Kalau secara frekuensinya kan udah ditetapkan berapa kali dalam setahun gitu. Cuma maksud saya besarannya itu kebutuhan yang untuk kebutuhan cash mismatch ini berapa sih? Nah, itu dari ALM tersebut. Terus pengelolaan portofolio utang gitu. Kalau pengelolaan portofolio utang kan ada 2 ya. Bisa melalui switching, debt switching, atau melalui cash buyback ya. Kalau switching nggak main nukar seri yang tidak produktif gitu ya, atau secara perdagangan dianggap lemah gitu kan, diganti dengan yang lebih produktif. Gitu. Dari sisi yang kedua, dari cash buyback, ini digunakan untuk membeli seri-seri tertentu yang dianggap
tadi sama dengan yang kurang produktif, namun pemerintah punya apa? Dana cadangan, ada uang kas yang bisa dikelola untuk membeli yang tadi seri-seri yang dianggap tidak produktif itu. Nah, manfaat tadi sudah disebutkan banyak teman-teman. Supaya instrumen fiskal, bisa instrumen investasi tadi, instrumen moneter. Nah, terus mendorong. Nah, tadi kayaknya yang belum dibahas terkait dengan acuan gitu ya, atau benchmark yield gitu. Ini maksudnya apa? Ini untuk memberi semacam tadi, ketika pemerintah menerbitkan suatu seri tertentu, menjadikan suatu pasar keuangan menjadi lebih kompetitif gitu. Dari sisi seri misalnya, dari sisi jumlah gitu, atau mungkin dari sisi besaran kupon gitu. Nah, ini menjadi benchmark mungkin bagi perusahaan menerbit. Kira-kira kalau mereka mau menerbitkan obligasi ya, itu kuponnya nggak jauh dari yang pemerintah terbitkan. Poinnya itu ya, terkait dengan yang benchmark ini. Oke, kita teruskan. Kalau ini nanti bisa dibaca jenis dari si jatuh tempo, berdasarkan mata uang, dan kemudian dari si berdasarkan jenis kupon ya. Ntar bisa dibaca sendiri yang ini. Ini sama dengan tadi, bisa dicek. Nah, ini saya mungkin yang terkait dengan kewajiban transparan keuangan dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar SUN, dan mengatur lebih lanjut tentang tujuan penerbitan SUN, gitu ya. Kewenangan diterbitkan kepada penerbitan ya, kepada Menteri Keuangan. Namun untuk pengadministrasian ya, itu diserahkan ke siapa? Bank Indonesia ya. Ntar dicek di Undang-Undang Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 ini, untuk pengadministrasian dan penatausahaan dilakukan oleh Bank Indonesia. Karena apa? Mereka yang memegang kas negara, poinnya. Nah, kewajiban pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan SUN tersebut secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut. Gitu ya. Nah, terus poin di sini kewenangan ya, kewenangan pada pemerintah Menteri Keuangan ketika menerbitan SUN, pemerintah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Nah, ini tadi kaitannya dengan nanti kenapa konsultasi dengan Bank Indonesia, karena mereka yang melakukan pengadministrasian. Terus yang kedua berikutnya, penerbitan SUN juga harus mendapatkan persetujuan DPR RI berupa pembayaran kewajiban pokok dan bunganya gitu. Nah, wujudnya apa? Wujudnya itu di APBN itu ya, di pagu alokasi. Gitu. Nah, ketika masih ke pagu alokasi ya, ketika di breakdown lebih lanjut sampai dengan rincian alokasi tersebut, maka untuk pembayaran kewajiban bunga itu ada di mana? Ada di above the line gitu. APBN maksudnya ya. Masuk ke belanja. Kalau belanja artinya apa? Dia sifatnya tidak akan bisa ya udah keluar gitu aja gitu karena kewajiban gitu ya, harus membayar bunga utang. Dari segi belanja masuk belanja bunga utang, akunnya 56, 2 digitnya ya. Nanti tinggal ujungnya berapa gitu. Terus tapi dari sisi pembayaran pokok, ini konsepnya karena konsep pembayaran masuk ke below the line gitu. Jadi ini hal yang berbeda. Untuk bunga di above the line masuk kelompok belanja bunga, untuk yang pembayaran pokok masuk ke kelompok pelunasan pembiayaan gitu ya. Kan pembiayaan konsepnya juga penerimaan dan pelunasan. Sebentar saya ini dulu. Saya sign out dulu nih, tutup. Oke. Nah, ini persetujuan DPR pada pengesahan APBN. Oke. Nah, tapi untuk yang SBN, tambahannya SBN neto, gitu, seperti yang sudah kita pelajari di awal-awal, bahwa untuk SBN itu yang dikunci adalah SBN netonya, gitu ya. Berarti di sisi pembiayaannya itu ya, bukan di bunganya itu. Kalau bunga kan ada patokannya juga. Untuk pembiayaan masuk ke SBN neto, konsepnya terkait dengan pengelolaan portofolio tadi, untuk misalnya ada tambahan untuk switching berapa, untuk buyback berapa gitu. Karena kan pasar falas itu kan yang liquid. Nah, dari sisi pengadaan SBN, nah ini kita memakai 3 pola gitu ya. Penerbitan SUN atau SBN secara umum ada 3 pola, baik yang SUN maupun yang SBSN. Gitu ya. Yang pertama dari lelang secara umum atau auction ya, terus
building maupun yang private placement. Nah, untuk pengelolaan portofolio tadi itu ya buyback ataupun untuk yang switching gitu. Ini nanti contohnya bisa dilihat. Nah, kita lihat definisinya dulu. Lelang merupakan penjualan SPN yang diikuti lelang peserta lelang BI ataupun LPS dengan mengajukan penawaran pembelian kompetitif gitu ya. Ataupun penawaran pembelian non kompetitif pada satu periode penawaran yang telah ditentukan gitu ya. Yang diumumkan sebelumnya melalui sistem yang dilakukan oleh agen yang melaksanakan lelang SPN. Terus yang kedua dari sisi private placement ya. Kegiatan penawaran penjualan SPN pada investor tertentu dengan term and condition sesuai dengan kesepakatan. Tadi yang disontohkan oleh Mbak siapa ya, yang SDAI, suku dan haji tadi kayaknya udah disebut sama Mbak Anissa tadi ya. Nah ini contohnya yang private placement terkait suku dan haji ini masuk ke sini. Terus yang book building, kegiatan penawaran penjualan SPN dan cara agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian pada periode penawaran yang telah ditentukan. Nah ini gampangnya mengumpulkan berapa yang minat gitu ya, baru kemudian diberikan SPN-nya. Buyback, kegiatan pembelian kembali di pasar sekunder yang dimiliki investor oleh pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai atau penukaran. Nah, buyback bisa yang kalau penukaran yang tadi melalui debt switching. Nah, ini perbedaan nanti di pertemuan minggu depan kita bahas lebih mendalam ya perbedaannya. Pokoknya tadi kayaknya udah disinggung juga sama Raja tadi ya, ada underlying asset di sini ya, underlying asset. Nah, ini fatwa opini syariah dan seterusnya ini. Besok kita bahas lagi. Kalau yang milestone ini nanti bisa dibaca aja karena ini sejarah aja ya, langsung. Triggernya sama dari krisis moneter kemarin. Ini juga contoh aja ya. Nah, saya cuma mau nambah dikit, kira-kira 5 menit ini ya. Kaitan dengan ON, obligasi daerah gitu. Jadi untuk saat ini, obligasi daerah maupun secara pengaturan ada gitu, nanti bisa dibaca ya. Aturannya apa aja. Namun demikian, sampai dengan saat ini untuk obligasi daerah belum pernah ada yang menerbitkan daerah apapun itu. Meskipun ada beberapa daerah yang sudah mengkaji secara mendalam, misalnya Pemda DKI, terus Pemda Jawa Tengah, Pemda Jawa Barat, dan Bogor. Gitu. Jadi kalau yang saya baca terakhir memang belum ada gitu, sampai dengan Januari kemarin ya. Untuk obligasi daerah belum ada yang diterbitkan. Karena apa? Untuk penerbitan obligasi daerah, komitmen kuat dari pimpinan daerah, baik itu kepala daerah maupun DPRD-nya itu harus benar-benar serius menyiapkan hal ini. Gitu. Kalau umpamanya mereka lebih nyaman dengan dana desa ataupun dana daerah yang mereka terima, DAK dan semacamnya itu, ya sudah. Penerbitan obligasi ini nggak benar-benar dilaksanakan, meskipun di beberapa negara kayak di India itu ternyata obligasi daerah juga cukup menjanjikan bagi pengembangan ekonomi daerah tersebut. Sebentar ini saya mau ngeliatin slide yang terakhir aja nih. Nah, kira-kira kalau menurut panduan penerbitan obligasi daerah oleh DJPK ini juga udah lama ini ya. Saya belum dapat yang baru lagi. Kalau nanti teman-teman ada yang punya hal yang baru, nanti bisa di-share ke saya juga. Ini beberapa pihak yang terkait dengan penerbitan obligasi daerah kalau seandainya memang mau diterbitkan. Yang pertama tentu ada regulator di sini, ada Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa ini menjadi penting? Karena batas kumulatif pinjaman pemerintah itu kan dibatasi. Berapa? 60% itu ya dari PDB. Nah, kumulatif itu termasuk juga dari pinjaman daerah gitu. Makanya emang peran dominan Kementerian Keuangan juga cukup signifikan di sini gitu ya. Terus ada SRO, Special Regulatory Organization. Jadi kampanye beberapa lembaga yang mengatur dirinya sendiri seperti lembaga clearing dan penjaminan, bursa efek, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kemudian emiten. Emiten siapa? Pihak yang menerbitkan obligasi ya. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Terus kalau pemegang efeknya siapa? Ya nanti investornya siapapun yang nanti membeli. Ada perusahaan efek yang memediasi transaksi ini. Baru kemudian ada lembaga pendukung lain seperti wali amanat dan lembaga pemberikan efek gitu ya. Serta profesi-profesi pendukung yang lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan SPN, khususnya obligasi daerah gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan
Udah lewat 5 menit ya. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup? Apa pas? Alia nggak ada suaranya, Alia. Muhammad Alia. Iya, Pak. Oh ada, ya udah. Kirain kemana? Ada atau cukup? Cup? Atau pas, Cup? Ya, Pak. Kayak tidur dia, kaget dia Pak, kaget dia. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih semua. Ya, saya akhiri ya. Saya